Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gigi Foro dari Periode 4 TPL akan menjelaskan mengenai proyek KPL, yaitu SRS mengenai pengembangan aplikasi beasiswa pendataan mahasiswa alergi. Yang dimulai dari bab pertama yaitu introduction atau hal-hal apa saja yang melatar belakangi di banyak website ini atau dokumen ini. Dan juga bagaimana tentang penulisan penomoran pada dokumen ini, lalu ada referensi dokumen, lalu inti dari dokumen ini. Bab 2 yaitu tentang sistem, lalu ada kan sistem yang berisi tentang sistem saat ini, sistem yang berjalan saat ini. Intinya sistem yang berjalan saat ini dapat berupa sistem yang masih manual, berbasis kertas dan form, masih belum terkomputerisasi. Sebagian besar dari sistem yang saat ini sedang berjalan dapat memenuhi kebutuhan orang menggunakannya. Tapi dengan berkembangnya zaman, dapat bagian dari sistem yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Sistem tidak dapat lagi berkembang sehingga perlu diganti. Penting bagi analisis sistem untuk melakukan pengumpulan informasi sebagai salah satu langkah dalam pengembangan sistem baru. Perlu pemahaman bagaimana sistem yang berjalan saat ini bekerja dan bahwa bagian dari sistem saat ini sedang berjalan akan dibawa ke dalam sistem yang baru. Proses sistem saat ini yaitu diawali dengan pihak kantin yang membagikan form untuk mendata alergi pada mahasiswa. Data yang didapat kemudian dicatat secara manual, yaitu dalam buku. Kemudian ketika waktu makan, mahasiswa alergi akan menukarkan lauk yang dapat kepada pihak kantin. Pihak kantin kemudian mencari nama mahasiswa tersebut dalam buku pendataan mahasiswa alergi, lalu memberikan lauk pengganti untuk mahasiswa yang alergi. Dengan demikian, pada kondisi sistem itu ada beberapa potensi masalah yang akan muncul. Itu mahasiswa kemungkinan kesulitan memasukkan data informasi alergi karena pendataan hanya dilakukan secara berkala dan tidak dapat dilakukan kapan saja. Yang kedua, pihak kantin kesulitan untuk mencari nama mahasiswa dalam mahasiswa alergi dikarenakan hanya tercatat di buku dan harus dicari satu persatu. Ketiga, mahasiswa membutuhkan waktu yang lama dalam mendapatkan lauk pengganti dikarenakan harus menunggu pihak kantin mencari nama tersebut di dalam buku. Berikut adalah bentuk bisnis proses dari sistem berikut. Lalu ada bisnis proses untuk melakukan pendataan, yaitu proses saat pihak kantin melakukan pendataan pada mahasiswa. Untuk user pada saat bisnis proses itu yaitu user pertama mahasiswa ITL, yang dimana pada saat ini mahasiswa memberikan informasi kepada pihak kantin melalui form pendataan mahasiswa alergi yang telah diminta. Hal ini dilakukan agar mahasiswa dapat mengirimkan data terkait penyakit alergi yang diderita mahasiswa tersebut. User kedua adalah pihak kantin. Pihak kantin menerima informasi mengenai mahasiswa alergi dari form pendataan yang telah dibagikan ke setiap mahasiswa. Sukses sistem atau lama dari sistem ini tidak ditentukan secara spesifik dan juga pastinya memakan waktu yang lama karena mahasiswa harus meminta dulu kepada pihak kantin untuk pengisian form pendataan mahasiswa alergi. Pihak kantin juga belum tentu bisa langsung bagikan form pendataan saat itu juga ketika mahasiswa meminta. Lalu untuk bisnis proses dalam melakukan penukaran lauk ada sebagai berikut. Untuk user yang terlibat yaitu yang pertama adalah user 1 mahasiswa, yang dimana saat ini mahasiswa melakukan penukaran lauk dengan meminta kepada pihak kantin secara langsung. Yang kedua ada user 2 pihak kantin. Untuk pihak kantin kemudian akan mengecek pembukuan secara manual dengan cara mengecek satu persatu nama mahasiswa yang meminta penukaran lauk. Jika dikonfirmasi mahasiswa yang meminta penukaran lauk memang alergi, pihak kantin kemudian akan memberikan lauk pengganti kepada mahasiswa. Sistem dalam bisnis proses berikut tidak dilakukan secara spesifik dan memakan waktu yang cukup lama karena mahasiswa harus menunggu pihak kantin mencari nama mahasiswa satu persatu untuk melakukan konfirmasi apabila mahasiswa tersebut benar-benar alergi atau tidak. Untuk target sistem atau sistem yang akan dibangun pada website saat ini yaitu lingkup sistem yang dibangun bertujuan untuk membantu pihak kantin dalam melakukan pendataan mahasiswa alergi dan juga sebagai media untuk mempermudah pihak kantin melakukan pendataan serta mengkonfirmasi mahasiswa yang alergi saat melakukan penukaran lauk. Berikut adalah contoh by payment dari target sistem yang akan dibangun, yaitu di mana yang pertama mahasiswa meminta surat keterangan alergi kepada dokter, lalu dokter memberikannya.
Lalu mahasiswa melakukan pengisian form pendataan melalui aplikasi yang dapat diakses kapan saja. Lalu pihak kantin akan menerima data mahasiswa dan otomatis tercatat dalam aplikasi. Lalu saat mahasiswa melakukan aktivitas makan, mereka melakukan permintaan penukaran lauk. Pihak kantin akan langsung memberikan sistem apakah mahasiswa tersebut memang terindikasi mengidap alergi atau tidak. Dalam pemeriksaan itu akan dilakukan dengan mudah, di mana pada target sistem yang akan dibangun akan ada fitur searching, di mana pihak kantin dapat dengan mudah mencari nama mahasiswa yang meminta lauk pengganti. Bisnis proses untuk penukaran lauk pada target sistem adalah sebagai berikut, di mana pihak kantin tinggal melakukan pengecekan melalui aplikasi, tidak perlu secara manual mengecek nama mahasiswa satu persatu dari awal hingga akhir. Kantin tinggal mencari nama tersebut dalam aplikasi dengan menggunakan fitur searching. Untuk user dalam bisnis proses tersebut, yang pertama ada user 1 mahasiswa, di mana mahasiswa melakukan penukaran lauk dengan meminta kepada pihak kantin secara langsung. Kedua, pihak kantin akan mengecek nama mahasiswa pada aplikasi, kemudian memberikan lauk pengganti kepada mahasiswa tersebut. Itu sistem dari bisnis proses target sistem tersebut. Sistemnya tidak ditentukan secara spesifik dan dilakukan pastinya dengan cepat. Karena pihak kantin hanya tinggal mengecek nama melalui aplikasi dan proses ini tidak memakan waktu yang lama. Yang ketiga, functional requirement. Terhadap ini menetapkan apa yang harus dilakukan oleh sistem functional requirement termasuk di dalamnya. Yang dalamnya yaitu deskripsi proses yang dilakukan oleh sistem, rincian input yang dimasukkan ke sistem dari volume dan dokumen, dari interaksi antara pengguna dan sistem lainnya. Lalu rincian output yang diharapkan dari sistem, dan data apa yang disimpan oleh sistem. Data tersebut dimodelkan dalam bentuk use case diagram. Ada software feature, yaitu bagian ini digambarkan use case diagram serta skenario untuk setiap use case. Diagram adalah diagram fungsional menjelaskan apa yang pengguna dapat lakukan, sedangkan skenario adalah deskripsi tekstual tentang bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem untuk menyelesaikan tugas. Berikut adalah contoh dari use case diagram yang dari target sistem yang akan dibangun, di mana pengguna yaitu dapat melihat informasi, melihat daftar modul, dan melihat daftar kategori penyakit alergi. Dan pengunjung dapat memberikan data alergi dan melalui pengisian form mahasiswa alergi. Dan admin atau pihak kantin dapat mengelola data mahasiswa yang alergi. Berikut adalah beberapa dari use case skenario untuk use case, di mana ada use case login, logout, mengelola data mahasiswa alergi, melihat informasi, mengisi form mahasiswa alergi, mengirim data alergi, dan melihat kategori penyakit. Tentunya pada melihat kategori penyakit, yaitu untuk basic low events-nya, aktor dapat menekan tombol kategori dan sistem akan merespon menampilkan pilihan kategori penyakit alergi. Lalu aktor dapat memilih kategori penyakit dan sistem langsung menampilkan data mahasiswa alergi berdasarkan kategori penyakit. Untuk user karakteristik, bagian ini membuat karakteristik pengguna website pendataan mahasiswa alergi. Users pada sistem informasi pendataan mahasiswa alergi ada dua, yaitu yang pertama admin atau pihak kantin retail, dan yang kedua adalah pengunjung atau mahasiswa. Yang pertama, user group 1, bagian ini menjelaskan deskripsi mengenai pihak kantin Institut Teknologi Dell, yang mencakup apa peran administrator dan apa yang dilakukan administrator, dan deskripsi mengenai tugas administrator. Yang pertama, deskripsi dari usernya, yaitu pihak kantin Institut Teknologi Dell, role administrator, dan prerequisite-nya administrator yang memiliki akun untuk dapat login ke website pendataan mahasiswa alergi untuk mengolah data pada website pendataan mahasiswa alergi. Untuk teks deskripsinya, administrator berguna untuk melakukan maintenance sistem dan menghapus data mahasiswa alergi. User group 2 menjelaskan mengenai pengunjung website pendataan mahasiswa alergi, mencakup peran user dan hal apa saja yang dapat dilakukan user. Deskripsi user ini yaitu pengunjung website pendataan mahasiswa alergi atau mahasiswa, role user, dan prerequisite-nya dapat mengakses website pendataan mahasiswa alergi. Teks deskripsinya, pengguna dapat melakukan pengisian data mahasiswa alergi serta melihat data-data mahasiswa yang terdaftar dalam mahasiswa alergi.
Yang keempat ada data requirement, di mana bab ini menjelaskan proses pembuatan basis data yang akan dibutuhkan dalam penyimpanan data yang terdiri dari Entity Relational Diagram atau ERD dan transaksinya. Yang pertama ada ERD, yaitu model yang digunakan untuk memberikan pemahaman yang tepat mengenai hubungan antar basis data. Dari ERD tersebut dapat dilihat kalau admin dapat mengelola data mahasiswa yang terdiri dari nama mahasiswa, prodi mahasiswa, kategori alergi, dan juga nama alergi. Transaksinya ada sebagai berikut. Bagian ini menjelaskan tabel pada database, di mana tabel seperti nama tabel, atribut yang digunakan, tipe atributnya, panjang dari atribut, serta keterangan di tabel tersebut termasuk primary key atau foreign key. Yang pertama dari tabel admin, yaitu atributnya ada ID admin, username, dan password. Tipe atributnya ada integer, quarter. Lalu panjang atributnya untuk ID admin memiliki panjang atribut 11, username 100, password 125, dan keterangan ID admin dilakukan memiliki keterangan primary key. Yang kedua, data mahasiswa memiliki atribut ID mahasiswa, nama mahasiswa, prodi mahasiswa, kategori alergi, nama alergi, dan ID admin. Tipe atributnya integer, varchar. Untuk panjang atribut untuk ID mahasiswa 11, nama mahasiswa 100, prodi 20, kategori 20, nama alergi 20, dan ID admin 11. Untuk keterangannya ID mahasiswa sebagai primary key dan ID admin sebagai foreign key. Demikian presentasi saya mengenai proyek AKPL, yaitu SRS untuk pengembangan aplikasi berbasis website pendataan mahasiswa alergi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih.